أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reza Zakaria. Tentunya di program kesayangan kita semua di sore-sore yang selalu ditungguin sama semuanya, ya. Kita ada di acara Ramu Ramadan Ngilmu yang pastinya penuh dengan ilmu, yang pastinya penuh dengan manfaat yang sangat luar biasa untuk kalian semua, ya. Seperti itu. Untuk sore hari ini temanya itu tema yang sangat luar biasa, ya. Kita itu sebagai manusia itu harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik terhadap Allah tentunya. Jadi apapun yang dilakukan Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita itu harus kita syukuri, harus kita terima. Jadi kita harus selalu berpositif. Ya, baiklah. Sekarang Reza sudah bersama Ustadz kita yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Ahla Kembara LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kak Reza? Khair. Alhamdulillah, tayyib. Alhamdulillah. Masya Allah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, Eja tadi udah sebutin temanya tuh Ustadz. Judulnya itu berprasangka baik kepada Allah Ustadz. Nah, tadi di awal kita sudah mendengarkan saudara kita yaitu Yahya Ayas Bakhobazi yang membacakan surat Yusuf 87, Al-Ahzab ayat 2 dan 3, kemudian Al-Hujurat ayat ke-12. Seperti itu Ustadz. Nah itu nanti pasti ada berkaitannya Ustadz ya? Ada insya Allah. Pasti ya. Baiklah, kalau begitu tanpa berpanjang lebar lagi, kita sudah sangat menanti sekali, yang selalu dinanti-nanti sama kita semua adalah tausiah dari para Ustadz yang ada di Ramu, ya. Dan untuk sore hari ini, temanya sekali lagi adalah berprasangka baik kepada Allah. Akan disampaikan tausiah yang luar biasa sekali oleh Ustadz Ahla Kembara LC. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah, tahiyyatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Sahabat ngilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ibadah hati yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta Rasulnya adalah berprasangka baik kepada Allah. Dalam istilah Islaminya adalah husnudzon billah atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
apa sebenarnya definisi daripada husnudzon kepada Allah atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan husnudzon billah atau berprasangka baik kepada Allah itu adalah quwwatul yakini bima wa'adallahu ta'ala ibadahu min sa'ati karamihi wa fadlihi wa raja'u husuli dzalik. Jadi kuatnya keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, Betul. yang berupa luasnya kebaikan, kemuliaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa raja'u husuli dzalik, dan mengharap mendapatkan kebaikan, karunia dan nikmat tersebut. Itu adalah definisi daripada husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar mengharap tapi kuwatul yakin. Harus yakin, kuatnya keyakinan. Nah, kan terkadang harapan seseorang itu kan punya level juga ya. Betul. Artinya harapannya berapa persen. Betul. Gitu kan. Nah, di sini disebutkan kuwatul yakin. Kuatnya keyakinan gitu. Nah, kemudian di definisi yang lain juga disebutkan yang dimaksud dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah i'tiqadu ma yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala min asma'in wa sifatin wa af'alin wa i'tiqadu ma taqtadihi min atharin jalilah. Meyakini apa-apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dari nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang mulia, kemudian perbuatan-perbuatannya, serta meyakini pengaruh-pengaruh yang terkandung dari nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala tersebut. Contoh, ya, ini contohnya nih kayak saya. Misalnya, kita tahu bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Betul. Nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia. Salah satunya adalah Ar-Rahim, Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Kita meyakini itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama mulia tersebut. Dan kita harus yakin bahwa Allah memiliki sifat penyayang, sifat pengasih. Dan kita yakin bahwa Allah pasti menyayangi, mengasihi hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Kemudian contohnya lagi, Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu Asmaul Husna yang bernama At-Tawwab, Maha Penerima Tobat. Kita meyakini bahwa Allah memiliki nama mulia tersebut, dan kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat penerima tobat. Dan kita meyakini juga bahwa Allah pasti mengampuni dan menerima tobat hamba-hambanya yang mau memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya dengan tobat yang sebenar-benarnya, dengan taubatan nasuha. Dan kita mengharap mendapatkan rahmat tersebut, mendapatkan maghfirah atau ampunan tersebut, dan kita berharap tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan husnudzon kepada Allah. Nah, sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah. Ya, cuman begini Kak Eza. Gimana? Ada salah satu hal yang mungkin ya, bukan salah satu inilah. Ini kayak apa ya? Kayak kata-kata masyhur gitu. Baik. Ada orang beranggapan bahwa nggak apa-apa saya bermaksiat, nggak apa-apa saya nggak bertobat, nanti juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang keliru. Bahkan ada sebagian orang beranggapan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, gitu kan, surganya mbahmu. Kalau dia nggak bertobat ya gimana? Ya gimana mau masuk surga? surga? Nah, jadi berprasangka baik kepada Allah itu selain didasari dengan keyakinan yang kuat, juga harus diiringi dengan perbuatan atau sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebaikan. Atau sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita mendapatkan apa yang kita harapkan, mendapatkan harapan tersebut. Kalau kita ingin
mendapatkan rahmat Allah, tentu kita harus melaksanakan perintah Allah. Betul. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, tentu kita harus bertobat kan? Iya. Syarat bertobat salah satunya, bukan salah satunya sih, banyak beberapa hal. Pertama ya, sudah pernah kita bahas juga ya Kak Reza ya, secara sekilas di episode sebelumnya. Pertama adalah an-nadamu, menyesali Betul. perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian al-iqla'u, meninggalkan dosa tersebut, ya, nggak dilakukan lagi. Kemudian al-azmu, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Betul. Yang keempat, al-istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Bahkan kalau dosanya itu berkaitan dengan manusia, artinya perbuatan buruknya itu dia lakukan kepada manusia, bukan hanya cukup minta ampun kepada Allah, tapi juga meminta maaf kepada orang yang pernah ia sakiti. Kemudian yang kelima adalah al-islah, memperbaiki diri. Nah itu baru bisa dikatakan bertobat, dan insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah husnudzon yang benar. Betul. Jadi selain dilandasi dengan keyakinan yang kuat, juga harus diiringi dengan perbuatan yang baik. Betul. Juga harus diiringi dengan sebab-sebab yang bisa mengantarkan orang tersebut kepada kebaikan, menghantarkan orang tersebut kepada apa yang ingin dia dapatkan, beserta melakukan sebab-sebab yang bisa menghantarkan dia dari keburukan. Nah, kalau orang misalnya ingin dapat rahmat, dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak mau bertobat, ya bagaimana dia mendapatkan ampunan Allah? Maka orang-orang yang beranggapan seperti itu, mereka menganggap bahwa mereka tidak perlu bertobat, mereka tidak perlu beribadah, yang penting nanti dapat ampunan Allah, yang penting nanti langsung masuk surga. Maka oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang terkena al-ghurur, terpedaya dengan angan-angan kosongnya, tertipu dengan angan-angannya, ya. Naudzubillahi min dzalik. Seperti itu. Baik sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin singkat saja sebagai pengantar, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, menarik sekali. Kita ini kan sebenarnya sebagai manusia Ustadz ya, kadang kan kayak dikit-dikit nih kita kalau tadi kan Ustadz bilang kita harus ada niat yang kuat atau keyakinan kan Ustadz ya. Iya. Kadang kita tuh kalau kita sebenarnya berhusnudzon kepada Allah, cuman kadang kita tuh juga kayak terus ragu lagi Ustadz. Tiba-tiba kayak ada keraguan yang tiba-tiba datang. Kok tapi kayaknya nggak mungkin. Itu tuh pasti sering banget. Jadi kita kadang memikirkan untuk misal kayak kita mendapatkan pekerjaan atau apa, terus tiba-tiba muncul keraguan, aduh jadi nggak ya, aduh gimana ya. Tapi kita mikir pasti nanti dapat deh, dikasih. Tapi tiba-tiba nggak jadi, akhirnya kecewa Ustadz. Nah itu kalau kecewa tuh apakah kita akhirnya dosa Ustadz? Kadang kan itu memang sering-sering terjadi ya Ustadz, yang tiba-tiba kita udah ngarep-ngarep, ini pasti dapat, tiba-tiba enggak. Nah itu gimana tuh Ustadz? Baik. Jadi yang perlu kita pahami bahwa sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Bisa jadi kita mengharapkan sesuatu itu baik untuk kita. Ya. Bisa jadi kita terobsesi untuk mendapatkan sesuatu, tapi akhirnya tidak kita dapatkan. Betul. Maka dalam situasi seperti itu jangan terlalu disibukkan dengan rasa kecewa atau frustasi. Ya mungkin kecewa wajar ya, manusiawi ya. Ini adalah fitrah. Betul. Fitrah. Tapi tidak boleh kita kemudian dipermainkan oleh rasa kecewa, frustasi. Kita berhusnudzon kepada Allah. Betul. Bagaimana caranya? Kita berprasangka bahwa Allah pasti akan mengganti yang lebih baik. Itu yang harus kita tanamkan. Iya, itu yang harus kita tanamkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, suatu ketika Ummu Salamah ini suaminya meninggal. Ada seorang sahabiah namanya Ummu Salamah. Suaminya meninggal di medan peperangan. Ya, sebagai seorang istri sudah sewajarnya beliau sedih, menangis, ya. Tapi beliau ingat, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim ditimpa
sebuah musibah, fayaqulu, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan istirja yang artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Kemudian dia berdoa. Berdoanya gimana? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairam minha. Dan berikanlah pengganti kepadaku yang lebih baik darinya. Artinya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu tapi sesuatu itu tidak kita dapatkan, maka kita tetap bersunnahkan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allah itu pasti akan mengganti yang lebih baik dari sesuatu tersebut yang kita tidak dapatkan tersebut, ya. Maka kata Nabi SAW, sungguh dia kelak akan mendapatkan ganti yang lebih baik darinya. Artinya akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari sesuatu yang ia harapkan tapi tidak ia dapatkan tadi. Seperti itu. Maka setelah Ummu Salamah mengingat hadis itu, ya, kemudian dia berdoa dengan hadis tersebut, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak selang berapa lama Rasulullah datang mengkhidbahnya, melamar Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah berpikir, oh ini bukti dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Suaminya meninggal, ternyata mendapatkan ganti suami yang lebih baik. Siapa? Rasulullah SAW. Siapa Muslim yang lebih baik dari Rasulullah? Tidak ada. Dan gitu. Subhanallah. Nah, itu kalau kita hubungan dengan konteks kehidupan keseharian kita, ya sangat luas, sangat banyak tentunya. Itu sudah tergambar sekali Ustadz ya di situ bahwa kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, pasti Allah juga akan ganti dengan yang lebih. Jadi memang kekurangan kita sebagai manusia, Eja sadar sendiri Ustadz, di diri Eja sendiri itu kadang suka begitu Ustadz. Kadang kalau kayak lepas sesuatu gitu, misal kayak kerjaan ya Ustadz, kalau dia itu keseringan kayak kerjaan yang memang lagi diarep-arep banget, terus tiba-tiba nggak jadi, itu kadang suka yang gelo, yang aduh kenapa sih kok nggak jadi, tapi ntar mikir lagi, saya ternyata nggak jadi kesana karena saya mau ada ini, jadinya gitu. Sering gitu, tapi kadang suka telat Ustadz, jadi sadarnya tuh kayak yang sudah beberapa, berarti baru gitu. Itu kalau gitu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Insya Allah nggak apa-apa. Yang penting banyakin istighfar ya. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kan kita tetap ikhtiar. Betul, ya kan? betul. Nah tadi Ustadz perihal tadi Ustadz kan berbicara tentang kalau kita juga pernah misal ada berbuat salah sesama manusia, Ustadz. Nah, ini kan sering banget nih kadang ada orang yang kalau dia berbuat salah tuh sudah tidak merasa salah, terus malah justru istilahnya tuh akhirnya tidak ada jalan keluar tuh, yang istilahnya dibilang tengah-tengah, yang kita saling memaafkan atau saling ngobrol dan lain-lainnya, akhirnya malah justru memutuskan silaturahmi. Nah itu kalau seperti itu tuh gimana Ustadz? Bahkan ada yang udah sampai meninggal. Jadi kita belum sempat terucap satu sama lain saling memaafkan dan lain sebagainya. Iya. Yang perlu kita perhatikan bahwa sesama Muslim harus saling memaafkan. Iya. Apalagi kalau mungkin salah satu di antaranya melakukan kesalahan terlebih dahulu. Maka hukumnya wajib bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut untuk meminta maaf, ya, meminta ridho, meminta kerelaan kepada orang yang pernah ia sakiti, kan begitu. Bagaimana kalau misalnya sudah dia berbuat kesalahan, tapi dia merasa benar, gengsi mau minta maaf, kan gitu kan. Bahkan dibiarkan berlarut terhingga terjadi permusuhan, gitu kan, hingga menyebabkan orang yang dia sakiti itu sampai tersakiti kan, sakit hati. Nah, maka orang seperti inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Ya diantaranya mereka melaksanakan sholat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, tapi mereka suka menyakiti orang lain. Sudah suka menyakiti orang lain, nggak minta maaf. Maka kalau dia belum sempat meminta maaf kepada orang yang ia sakiti, bahkan orang yang ia sakiti itu sampai meninggal, ia belum sempat minta maaf, kelak di akhirat, ya, maka orang seperti ini, ya,
pahalanya, ya, pahala kebaikannya akan dilimpahkan kepada orang yang ia sakiti. Kalau tidak mencukupi, tidak bisa menebus kesalahannya, dosa orang yang dia sakiti akan dilimpahkan kepada orang yang menyakiti ini. Dosa orang yang dia zolimi, orang yang dia sakiti akan dilimpahkan kepada orang yang menyakiti ini. Tuh, bangkrut, ya, dinamakan muflis. Jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut ya. Iya. Mudah-mudahan di luar sana buat kita yang kalian-kalian pribadi-pribadi yang sedang apa ya istilahnya pernah merasa berbuat salah, pernah merasa menyakiti orang lain, datanglah meminta maaf itu tidak merendahkan diri kok Ustaz, ya. Sama sekali tidak merendahkan diri. Jadi justru itu yang akan membuat kamu terlihat terhormat, kamu terlihat orang yang aziz seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang-orang yang bangkrut seperti yang tadi diucapkan Ustaz. Sekarang kan wasilah atau sarana untuk meminta maaf itu kan sangat mudah ya. Nggak sempat datang ya bisa WhatsApp, dengan telepon kan WhatsApp. Ya memang afdolnya datang langsung ya. Biar lebih akrab. Biar bisa menjelaskan ya apa itu titik permasalahannya gitu. Baiklah Ustadz, sekarang kita sudah punya 2 pertanyaan nih Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan lagi yang datangnya langsung dari sahabat ngilmu di luar sana yang sudah mengirimkan ke sosial media kita, yaitu ke @ramoid official ya. Kita akan bacakan sekarang Ustadz. Nah ini pertanyaannya datang dari namanya The One and Only Mankind. Tuh, Masya Allah ya, mudah-mudahan kamu jadi The One and Only Mankind beneran ya. Amin, amin. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, kalau misalkan malamnya saya nggak baca niat puasa, baru ingatnya pas sahur baca niatnya, puasanya sah nggak ya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama berkaitan dengan niat puasa ya. Niat itu kan pada dasarnya ada di hati. Ya. Jadi ketika sudah ada niatan dalam hati, maka itulah niat. Apakah harus diucapkan? Tidak wajib diucapkan. Ya. Artinya kalau kita itu mau niat puasa, kalau sudah ada dalam hati kita niatan besok mau puasa, ya itu sudah termasuk niat. Kalaupun mau diucapkan ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi tidak wajib. Tidak wajib ya. Hanya saja bagi orang yang ragu-ragu atau orang yang ingin memantapkan niat yang sudah ada dalam hatinya, ingin dia mantapkan dengan ucapan, maka itu sesuatu yang mustahab, disukai. Atau dalam arti lain mustahab itu juga bisa diartikan sunnah. Dianjurkan. Tapi tidak sampai taraf wajib seperti itu. Nah, kapankah niat puasa itu? Pertama, niat puasa itu sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar sudah ada harus niatan akan berpuasa. Jadi kalau tadi misalnya biasanya kan kalau di masyarakat kita itu ya, yang mungkin nggak semuanya, tapi sebagian masjid mungkin ada yang melazimkan melafazkan niat bersama-sama setelah selesai melaksanakan sholat tarawih atau sholat witir kan. Nah ternyata mungkin ada yang nggak sempat, ya mungkin pulang duluan ya karena hajat tertentu, ada kebutuhan tertentu. Sampai-sampai dia lupa sampai sahur baru ingat, oh ya saya tadi belum niat tuh habis tarawih, habis witir. Maka boleh dia niat pada saat itu juga. Niat. Yang penting belum terbit fajar. Bahkan sebagian ulama, diantaranya ulama dari kalangan madhab Maliki, itu mereka berpandangan, orang kalau sudah berniat puasa Ramadan sejak malam pertama Ramadan, artinya apa itu? Ini malam nih, besoknya 1 Ramadan. Nah malam setelah matahari terbenam, ya muncul hilal, dia sudah berniat mau niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, itu sudah terhitung niat, walaupun tidak apa itu diulangi setiap malamnya. Nah, gitu. Jadi apa dalil mereka? Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa sudah menyaksikan bulan, hilal bulan Ramadan, falyasum, maka adalah mereka berpuasa. Maka kata asyahr ini, asyahr itu kan artinya 1 bulan. Artinya kalau orang sudah berniat mau puasa Ramadan, berarti dia 1 paket 1 bulan itu. Selama 29 hari atau 30 hari gitu. Jadi gitu ya, lebih ringkes tuh kan tadi aja juga bilang gitu ke Ayu. Tuh bener kan? Tapi kalau mau lebih
apa itu ihtiyat, ya boleh setiap Betul. malam terus diulang lagi boleh. Betul. Tapi kalau setiap malam mungkin suatu saat lupa, yang penting tadi di awal malam bulan awal, Ramadan ya. sudah punya inilah ya, punya apa itu niat dulu. Niat dulu seperti gitu. itu ya. Jadi nggak masalah ya buat the one and only mankind. Iya. Jadi kamu kalaupun lupa nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting kamu di awal itu kamu bangun sahur dan lain sebagainya itu kan sebenarnya udah termasuk ini ya Ustadz, niat bangun sahur berarti kamu kan niat mau puasa tuh buat besok seperti itu ya. Yang penting belum terbit fajar. Tuh, yang penting belum terbit fajar kan saja. Nabi itu kan bersabda, "Malam yubayyitis syiyam ya qabla tulu'il fajri fala syiyama lahu." Baik. Barang siapa tidak berniat pada malam harinya untuk mengerjakan puasa esok hari sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Artinya tidak sah puasanya. Artinya kalau dia mengucapkan niatnya sebelum fajar terbit, sebelum azan subuh berkumandang, Betul. maka masih terhitung, masih terhitung bisa, ya, masih sah. terhitung ya. Baik, insyaallah ya. Toh Berarti kalaupun lupa, kalau di awal Ramadan, di malam awal Ramadan dia sudah niat, it's no problem gitu kan. problem ya. Seperti itu ya, the one and only mankind, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kamu nggak lupa-lupa lagi ya. Jadi kalau habis sholat tarawih aja tuh, habis sholat tarawih, habis sholat witir tuh kamu langsung baca di situ. Karena biasanya di masjid sering kok Ustaz. Seperti itu. Kalau di masjid saya begitu. Selesai sholat witir baca dulu baru kita pulang tuh gitu ya. Dan nggak wajib dilafazkan. Iya tuh, nggak wajib cukup juga. dalam artinya sudah cukup. Tapi kalau mau dilafazkan silahkan. Lebih baik. Iya. Itu pun juga nggak wajib bahasa Arab Kak Riza. Nggak harus nawaitu, saumagodin. Nggak harus. Cukup misalnya kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, ya Allah saya besok mau puasa Ramadan. Karenamu, karena cukup. Engkau ya Allah. Nah itu cukup. Ya Allah besok saya mau puasa Ramadan. Nah itu udah. Selesai udah. Niatnya Tuh, ya. Di hatinya jadi jangan dibuat berat kok. Iya. Islam itu nggak berat, bener berat. deh. Bener. Tidak dibuat harus hafal baca. Mungkin kamu belum hafal atau kamu sambil baca jadi makanya kelupaan. Jadi pakai bahasa Indonesia saja, pakai bahasa kita. Allah itu paham, ngerti banget, udah deh. Betul. Orang katanya suara hati kita aja Allah tuh tahu. Masa yang, aduh sudahlah, Allah itu luar biasa. Baiklah Ustaz Akhla. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datangnya dari siapa ini? Dari Neng Mila 96. Assalamualaikum Aija, saya Neng Mila mau bertanya. Ketika seorang makmum yang masbuk, yang mau ruku, tetapi si imam mulai bangun dari rukunya. Apa si makmum itu masuk ke rakaat pertama dengan mengejar ketinggalan rukunya si imam? Sebelumnya terima kasih Aija, salam ramu Ramadan ilmu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakar ruku' faqad adrakar raka'ah." Ya. Jadi man adrakar ruku', barang siapa mendapati rukuknya imam, ya, faqad adrakar raka'ah, maka sungguh dia telah mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau misalnya nih kita datang ke masjid, imamnya sudah ruku, dan kita sempat mengikuti rukunya imam, maka itu terhitung satu rakaat. Nah, cuman caranya gimana nih? Kan gitu. Caranya kita tetap melakukan takbiratul ihram dulu. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri sempurna sebentar, walaupun nggak sempat baca Al-Fatihah nggak apa-apa, yang penting dia sudah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri secara sempurna sebentar, baru kemudian ruku. Apakah ketika mau ruku harus mengucapkan takbir intikal dari berdiri ke ruku? Tidak harus. Jadi cukup takbiratul ihramnya saja, langsung dia melakukan ruku. Takbiratul ihram, berdiri sempurna sejenak, baru kemudian ruku. Kalau mau melafazkan takbir intikal silahkan, tidak masalah. Bahkan itu yang utama. Yang utama dua-duanya diucapkan, dilantunkan. Tapi kalau tidak memungkinkan cukup satu saja. Yang penting takbiratul ihramnya. Karena takbiratul ihram rukun. Ya, salah satu rukun dalam sholat. Artinya harus dilakukan. Saya sering jumpain malah orang langsung kalau sujud langsung sujud tuh Ustaz. Tadi suka ngagetin tuh saya mereka langsung ikut sujud. Cuman ya maksudnya dengan kepahaman saya nggak tahu tuh maksudnya memang ada orang yang berbagai macam kan. Kalau untuk sholat tuh kan kayaknya saya suka terkaget-kaget kalau kadang masuk ke masjid yang
wilayah baru buat saya. Tiba-tiba tuh ada orang-orang yang mungkin melakukan gerakan-gerakan tambahan seperti itu, atau mungkin kalau untuk pas kayak ketinggalan gitu mereka langsung, kalau langsung sujud berarti nggak kedapatan ya Ustaz? Nggak kedapatan 1 rakaat. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian datang ke masjid, ya, imam melakukan apa, maka ikutilah sesuai dengan gerakan imam. Itu nggak masalah. Tapi kalau sudah imam sujud, tentu dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Karena batasnya itu, batas maksimalnya kalau dia mendapati rukunya imam. Lebih dari itu, maka sudah tidak bisa terhitung 1 rakaat. Begitu. Seperti itu ya Neng Mila ya. Sudah paham ya, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan nanti kalau pas ketinggalan sholat lagi, minimal itu, maksimal ya berarti ya, maksimal itu ada di posisi ruku itu masih kehitung ya. Lepas dari itu kalau udah sampai sujud dan segala macam berarti sudah tidak terhitung 1 rakaat. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Neng Mila, mudah-mudahan nggak telat-telat nih kalau pas sholat jamaah ya. Bahkan kalau misalnya kita Allahu Akbar takbiratul ihram mau ruku, imamnya sudah terlanjur berdiri lagi. Maka itu sudah itu udah nggak kehitung 1 rakaat. Baiklah. Gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh better gimana Ustadz? Mending nunggu di rakaat selanjutnya aja ya? Enggak apa-apa, langsung dia ikutin gerakan imam saja. Jadi Allahu Akbar, kalau dia sudah terlanjur melakukan gerakan mau ruku, dia sempurnakan rukuknya walaupun imamnya sudah terlanjur i'tidal berdiri, dia berdiri lagi nanti. Nah, tapi tetap dia tidak terhitung 1 rakaat. Artinya menyempurnakan sesuai dengan kekurangan rakaatnya. Siap. Baiklah, terima kasih banyak, luar biasa nih ilmunya. Terima kasih ya buat Neng Mila menambah bahasan untuk kita di sore hari ini, dan mudah-mudahan dapat ilmu ya buat semua kalian-kalian tuh yang sering sholat sholat jamaah tapi ketinggalan, mungkin pas lagi karena lari-lari ya kan, dari mana ke mana terus tiba-tiba ini mudah-mudahan jadi ilmu buat kalian semua untuk bisa menyempurnakan sholat kita ya. Baiklah Ustadz, terima kasih banyak untuk bahasan, untuk ilmunya luar biasa sekali. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan doa yang akan dibacakan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Ahla Kembara LCMA. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala beserta menjauhi larangannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai yang maha mengasihi, yang maha memberikan keselamatan, berikanlah kami keselamatan di dalam agama, dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ud du'a. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Wahhab ya Alim ya Ghafur ya Ghafur ya Ghaffar. Ya Allah yang maha pengampun, kami memohon kepadamu untuk menerima solat kami, menerima puasa kami, menerima rukuk kami, menerima sujud kami ya Allah, menerima duduk kami, menerima semua amal ibadah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah maha menerima doa dan maha menerima amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.
Subhanallah, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu lagi ya untuk semua sahabat ngilmu di luar sana. Sangat berbahagia sekali saya di sini dan mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan acara ini juga sedang dalam keadaan yang berbahagia karena kalian mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kalian ya. Dan tentunya untuk kalian semua menjalani ibadah kalian di bulan suci Ramadan ini. Untuk Ustadz Ahla Kembara LCMA, Reza ucapkan banyak terima kasih Ustadz untuk hari ini. Sama-sama Kak Reza. Seperti biasa Ustadz selalu amazing, selalu luar biasa. Insyaallah. Jawaban-jawabannya selalu mengena ya. Alhamdulillah. Di saya sih mengena, di kalian juga harus mengena loh ya. Harus tak paksain. Ya mudah-mudahan kalian semua selalu happy untuk nonton acara ini. Dan lagi-lagi aja ingetin untuk kalian yang mau berpartisipasi seperti teman-teman kita tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan ke Official Ramu, ke Instagramnya Official Ramu. Kalian juga bisa ikut serta terlibat di dalam acara ini dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin kalian tuh selama ini kalian bingung tuh, aku tuh seperti ini dulu tuh, aku begini, aku tuh sholatku begini, aku tuh begini, boleh nggak ya kalau begini? Kalau mau tanya sama ustadz-ustadz yang ada di Ramu, silakan kalian kirimkan melalui DM Instagram yang bisa kalian kirim 24 jam every day, everywhere ya. Jadi kita selalu tunggu kontribusi dari kalian semua supaya acara ini terus maju dan bisa menayangkan atau memberikan tontonan yang luar biasa. Reza di sini undur diri, jangan lupa buka puasanya semoga lancar dan besok siap-siap lagi untuk untuk puasa esok hari ya. Seperti itu ya. Sehat-sehat buat kalian semua. Saya Reza Zakaria pamit dan Ustadz Ahla Kembara LC juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu